Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang physical evidence atau bisa disebut juga dengan bukti fisik. Physical evidence. Adapun tipe daripada physical evidence, yang pertama adalah bukti penting atau yang biasa disebut dengan essential evidence. Hal ini mempresentasikan keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah bukti tambah. Adapun contoh physical evidence. Adapun tipe daripada physical evidence, yang pertama adalah bukti penting atau yang biasa disebut dengan essential evidence. Hal ini mempresentasikan keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain, tata letak bangunan, dan adapun contoh dari lingkungan fisik adalah seperti barbershop, kafe, warung kopi, warung makan, dan lain sebagainya. Tipe physical evidence. Adapun tipe daripada physical evidence, yang pertama adalah bukti penting atau yang biasa disebut dengan essential evidence. Hal ini mempresentasikan keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah bukti tambahan, peripheral evidence. Memiliki nilai independen atau sendiri yang kecil tetapi menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa. Fungsi lingkungan jasa atau layanan. Yang pertama, membentuk pengalaman dan perilaku konsumen. Jadi, dalam hal ini merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu Anda sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Nah, mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan barang tersebut dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada alat pembentuk citra penentuan posisi dan diferensi produk. Dalam hal ini membedakan produk utama berdasarkan keistimewaannya dan kinerja sesuai daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki gaya dan rancangan produk. Nah, di positioningnya ini tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Selanjutnya nomor 3 yaitu penambahan nilai atau proporsi nilai suatu jasa. Jadi proporsi nilai alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, proporsi nilai dapat memecahkan masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, setiap proporsi nilai berisi gabungan produk dan atau jasa tertentu untuk melayani kebutuhan segmentasi pelanggan yang spesifik. Terus yang keempat, memfasilitasi proses jasa dan memperkuat kualitas dan meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Nah, menurut saya fasilitas adalah sebuah sarana yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, investasi proses jasa dan perkuat kualitas dan meningkatkan produktivitas. Model respon konsumen terhadap lingkungan jasa. Kerangka kerja untuk memahami efek layanan memerlukan perilaku antara lain. Yang pertama adalah model stimulus, yang kedua model afek, yang ketiga model service scape atau layanan scape. Oke, yang pertama itu model stimulus. Nah, di model stimulus ini lingkungan yang disajikan mempengaruhi tingkat afek pelanggan atau emosi dan perasaan yang pada akhirnya akan mendorong perilaku ke mereka. Jadi maksudnya adalah model stimulus atau respon adalah karakterisasi satuan statistik atau seperti neuron sebagai modal kotak hitam yang memprediksi respon kuantitatif terhadap stimulus kuantitatif, misalnya yang dikelola oleh peneliti. Arti kata stimulus adalah rangsangan. Selanjutnya yang kedua ada modal afek. Nah, di modal afek ini berfokus bagaimana memahami dengan lebih baik perasaan konsumen dan implikasinya terhadap perilaku tersebut. Jadi maksudnya adalah afek adalah suasana hati, emosi, dan perasaan memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai pemberian sinyal yang menimbulkan perubahan fisiologi dan fisiologis pada individu untuk secara lebih adaptif merespon rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Nah, afek ini mencakup pengertian sikap, nilai-nilai atau value
semangat belajar dan tanggung jawab dan keterlibatan emosi mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu model servicescape. Ini menunjukkan pelanggan dan juga pegawai. Berarti lingkungan jasa yang sama dapat memberikan dampak berbeda terhadap berbagai pelanggan, tergantung pelanggan tersebut dan apa yang disukai sehingga cenderung subjektif. Jadi seperti contohnya tuh kayak di hotel, di restoran, di rumah sakit, dan di tempat kayak bank gitu. Dalam situasi tersebut itu kayak servicescape itu harus dirancang supaya dapat menarik pelanggan dan juga dapat memuaskan pelanggan, dapat memfasilitasi kegiatannya pelanggan dan juga karyawan secara bersamaan. Kita ambil contoh yaitu di kafe. Nah, di kafe itu kayak harus memberikan pencahayaan yang baik supaya konsumen tuh dapat melihat dengan baik di sekeliling ruangan, terdapat ventilasi udara agar suhu ruangan tetap sejuk, dominasi warna desain sesuai dengan tema kafe, lingkungan di luar maupun di dalam ruangan kafe itu bersih. Kemudian alunan musik yang mendukung suasana dan juga tata letak ruangan dan peralatan disusun rapi agar tidak mengganggu pengunjung, dan juga alat yang digunakan di kafe tersebut itu bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya, dan dilengkapi oleh seperti petunjuk atau tanda yang dipasang untuk memudahkan pengunjung atau konsumen dalam menjangkau fasilitas yang disediakan di sekitar kafe atau di dalam kafe tersebut. Dimensi lingkungan jasa. Dimensi lingkungan jasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kondisi sekitar atau lingkungan, yang kedua tata letak fungsional, dan yang ketiga tanda, simbol, dan artefak. Untuk penjelasannya yang pertama yaitu kondisi sekitar atau lingkungan. Ini tuh seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, musik, aroma, dan juga warna. Sebagai aturan umum, kondisi sekitar mempengaruhi panca indera, dan juga faktor ini dapat mempengaruhi cara orang merasakan, berpikir, dan merespon pendirian layanan. Contohnya yaitu di lobi rumah sakit itu ada bunyi suara kayak piano gitu. Nah, itu tuh berfungsi untuk mengurangi stres. Konsumen juga dapat menghabiskan lebih banyak waktu ketika musik tersebut itu cocok atau sesuai dengan selera musik konsumen tersebut. Contoh lain yaitu efek aroma. Nah, efek aroma ini digunakan untuk menarik pelanggan atau konsumen karena dari aroma, misalnya di toko roti itu apabila tercium oleh pelanggan dan pelanggan kayak menyukainya akan tertarik dan langsung membeli. Selanjutnya yaitu yang kedua, tata letak fungsional. Tata ruang mengacu pada cara di mana mesin, peralatan, dan perabotan diatur, ukuran dan bentuk barang-barang tersebut, dan hubungan spasial di antara mereka. Contohnya yaitu pada hotel. Nah, di hotel itu kan apabila kita baru masuk atau pelanggan baru masuk di lobi, itu kan sudah ada kayak lukisan-lukisan yang ditempel di dinding untuk mempercantik desainnya. Kemudian penataan meja resepsionis, kemudian bau harum di aroma hotel tersebut itu dapat mempengaruhi konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanda, simbol, dan artefak. Tanda-tanda yang ditampilkan pada eksterior dan interior struktur adalah contoh komunikator eksplisit. Tanda, simbol, dan juga artefak itu sangat penting dalam membentuk kesan pertama dan untuk mengkomunikasikan konsep layanan. Contohnya seperti di dalam hotel. Nah, di dalam hotel itu kan juga ada toilet umum. Nah, di mana konsumen itu kadang atau pelanggan itu tidak tahu di mana tempatnya. Nah, itu bisa dikasih tanda atau simbol seperti panah toilet umum itu arahnya kemana. Kemudian seperti masjid atau musola kecil gitu dikasih panah. Terus kemudian apa aja hal yang dilarang atau enggak sebagai petunjuk panah tersebut itu dapat mempermudah konsumen tanpa harus bertanya kepada karyawan yang ada di hotel tersebut. Dan konsumen tidak akan merasa kebingungan karena sudah disediakan atau sudah ada petunjuk-petunjuk panah kemana dia ingin pergi atau kemana dia ingin mencari lokasi yang tidak diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.